Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, ada beberapa warta lisan yang akan kami bacakan. Yang pertama, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah online kita pada hari ini. Yang kedua, ucapan terima kasih persembahan syukur Paskah. Majelis Jemaat GKM Batu mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang sudah memberikan persembahan syukur Paskah. Hasil pengumpulan persembahan syukur Paskah sampai tanggal 12 April 2019 sebesar Rp12.076.000. Mohon perhatian dari seluruh jemaat. Jemaat silakan mengambil saat teduh sejenak. Kami mohon jemaat untuk berdiri. Kita nyanyikan KJ 194 ayat 1 dan 2, Dikau yang bangkit maha mulia. Ibadah Minggu Paskah yang kedua ini terjadi karena kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta dengan saudara dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, pada Minggu 19 April ini tema ibadah kita adalah Duta Damai Sejahtera. Mari kita akan membaca Mazmur 16 ayat 8 hingga ayat 10 secara litani. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati,
dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Yesus Sang Penebus bangkit bagi kami. Saudara-saudara, mari kita berdoa mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan secara litani. Ya Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus dengan kerendahan hati. Dengan sebuah pengakuan bahwa hidup kami seringkali mengikuti hawa nafsu kedagingan kami. Padahal kami sudah percaya kepada Yesus, namun seringkali kami masih mendukakan Roh Kudus. Kami sudah mendengar tentang kebangkitan Kristus, tetapi kami masih belum siap untuk Engkau utus. Sebab perilaku hidup kami masih seperti para murid-Mu yang dikuasai ketakutan. Atau seperti Thomas yang hatinya keras diliputi ketidakpercayaan. Kekalutan, ketakutan, ketidakpercayaan, kebimbangan, menawan hati dan pikiran kami. Kemalasan kami membuat kami berat untuk melangkah memberitakan Injil-Mu. Kami berat mulut sehingga membuat lidah kami keluh untuk berkata-kata tentang karya-Mu. Tuhan, kami tidak setia terhadap perintah-Mu. Tuhan, kami berdosa kepadamu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah seruan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Kebangkitan dan Hidup, kami berdoa. Amin. Ya Yesus, dengarlah permohonanku, ku nantikan Dikau pada salib-Mu, demi keselamatan darah-Mu Kau beri. Oh, basuhlah daku menjadi bersih, hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Saudara, saya undang bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9 yang mengatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kepada Allah. Kita mengucapkan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai.
Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah sahabatku paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus juru selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku. Silakan duduk, saudara. Mari bersama-sama sebelum kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Sang Kebangkitan dan Hidup, kami mensyukuri karya-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Karena dengan kebangkitan-Mu, Tuhan menegaskan bahwa Engkau berkuasa atas kehidupan ini. Engkau juga meneguhkan iman kami melalui kebangkitan-Mu, bahwa setiap kami orang yang percaya kepadamu, pada saat akhir zaman, kami pun akan mendapat bagian dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Biarlah ya Tuhan pada saat ini, ketika kami akan mempelajari akan kebenaran sabda-Mu, Roh Kudus, Roh Pembaharu itu, yang akan memimpin jalannya perenungan kami, sehingga bukan saja kami memahami mengerti maksud firman-Mu, tetapi kami juga diberikan kemampuan untuk melakukan firman-Mu itu di dalam perutusan kami masing-masing. Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga melalui Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus menurut catatan Yohanes. Yohanes 20 ayat 19 hingga ayat 21. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkannya tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka.
Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta yang setia memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Saudara-saudara, penyanyi dangdut Zaskia Gotik, saudara mungkin tahu penyanyi ini. Tahun 2016 menjadi perbincangan yang hangat di tengah-tengah masyarakat. Bukan karena goyangannya yang megal-megol mirip Ite itu, tetapi ia menjadi bahan perbincangan karena dia mendapatkan tugas dari MPR. Dia diangkat menjadi duta Pancasila. Masyarakat tentu kemudian bergejolak, mereka merespon, mereka protes. Banyak yang tidak setuju dengan pengangkatan itu. Karena masyarakat tahu bahwa Zaskia pernah meremehkan simbol Pancasila, terutama silanya yang kelima. Sila kelima itu simbolnya apa, saudara? Padi dan kapas. Ya, ini kalau yang memberi pertanyaan Pak Jokowi, kalau benar langsung suruh ngambil sepeda. Simbol padi dan kapas itu diremehkan oleh Zaskia Gotik, diganti dengan bebek nungging. Ini kurang kerjaan, saudara ya. Kalau bebek goreng sih enak ya. Kalau bebek nungging seperti apa kira-kira? Tetapi MPR berkilah menurut mereka justru Zaskia bisa menjadi duta Pancasila karena dia punya pengalaman bersentuhan dengan Pancasila. Ia mengalami sesuatu yang kemudian membuat ia berproses sehingga ia layak menjadi duta Pancasila. Saudara, hari ini juga tema kita adalah tentang duta damai sejahtera. Untuk menjadi seorang duta pembawa damai sejahtera itu, ia juga harus memenuhi kriteria yang dimiliki dan ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan paling tidak melalui bacaan ini ada dua kriteria, dua syarat yang harus dipenuhi, dimiliki seseorang untuk menjadi duta damai sejahtera. Yang pertama, saudara, seorang duta damai sejahtera, ia harus mengalami kebangkitan Kristus. Mungkin ada yang bertanya, mengapa seorang duta damai sejahtera itu harus mengalami sendiri kebangkitan Kristus? Tentu jawabannya adalah supaya orang itu kesaksiannya kuat. Supaya saksi itu, duta itu kesaksiannya valid, teruji kebenarannya. Dan para murid yang diutus untuk menjadi duta damai sejahtera itu memiliki pengalaman otentik bersama dengan Kristus yang bangkit. Bacaan kita hari ini menceritakan kehidupan para murid yang dikuasai oleh ketakutan pasca kematian Yesus. Tanpa kehadiran Kristus bersama mereka, kehidupan para murid mengalami ketakutan.
Dan itu diekspresikan ketika mereka berkumpul, dan mereka berkumpul dalam ruangan yang pintunya terkunci. Mereka melindungi diri, mereka menyembunyikan diri, mereka delik, supaya mereka keberadaannya tidak diketahui oleh pemimpin orang Yahudi. Tetapi sekalipun mereka sudah sembunyi, toh ternyata keadaan hati mereka masih dikuasai ketakutan. Meskipun menurut mereka, mereka sembunyi di tempat yang sudah aman, tetapi toh ternyata mereka masih mengalami ketakutan. Dan karena itu Tuhan Yesus tahu keadaan mereka. Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus menjumpai mereka. Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah para murid itu untuk memberikan ketentraman kepada mereka. Saudara, kepada murid yang berkumpul di tempat yang pintunya terkunci itu, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus menyapa mereka dengan sapaan damai sejahtera. Para murid yang tadinya dikuasai oleh ketakutan itu setelah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, mereka menjadi tenang karena diberikan damai sejahtera oleh Yesus. Mereka disapa oleh Yesus dengan sapaan yang menenteramkan, bukan sapaan hardikan, bukan sapaan yang penuh dengan intimidasi, tetapi sapaan damai sejahtera adalah sapaan intimasi, kedekatan. Mereka merasa tenang, saudara-saudara. Sekalipun potensi bahaya itu masih ada, para pemimpin orang Yahudi itu masih ada, tidak hilang. Tapi yang berubah adalah keadaan hati para murid. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka menjadi tenang karena mereka punya tempat sandaran yang kekal, lengan yang kuat, dan itu adalah Yesus yang baik. Ketika Yesus mati, mereka menghadapi ancaman itu dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi melalui kebangkitan Yesus, Yesus telah menjadi benteng yang teguh bagi para murid. Saudara, Yesus yang bangkit itu menjadi tempat perlindungan bagi semua murid. Termasuk kalau yang kita baca di dalam bacaan ini bagaimana Thomas, yang di dalam perkumpulan itu Thomas tidak hadir. Dia tidak bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu, karena dalam kesempatan itu dia tidak ada. Tetapi di dalam kasih dan keadilan Tuhan, pada gilirannya ia juga mendapatkan pengalaman kebangkitan dan mendapatkan bagian damai sejahtera itu. Tuhan Yesus hadir di dalam kesempatan yang lain 8 hari setelah itu. Yesus hadir di tengah-tengah mereka, menjumpai mereka, dan di dalamnya termasuk Thomas. Bahkan yang tadinya Thomas tidak percaya akan kebangkitan Yesus, tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, Thomas kemudian berubah dari seorang peragu menjadi seorang pengaku. Dia seorang yang ragu berubah menjadi seorang yang mengaku. Dia mengakui di dalam kesadarannya ketika berjumpa dengan Yesus, dia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ada pengakuan iman yang bertumbuh ketika ia berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Jika selama ini Thomas memanggil Yesus itu sebagai guru, tetapi di dalam kuasa kebangkitan Kristus ini kita melihat ada sebuah pengakuan yang bertumbuh. Dia tidak lagi mengakui Yesus sebagai guru, tetapi dia menyebut Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Allah yang berkuasa atas kehidupan dan berkuasa menganugerahkan kehidupan itu kepada mereka, setiap orang yang percaya. Maka saudara, melalui penampakan Yesus kepada para murid ini, iman para murid itu berkobar kembali. Mereka menjadi semangat kembali. Mereka menjadi tidak takut lagi, tetapi diganti dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Mereka bersukacita.
Bukan karena mereka dapat berkumpul reuni dengan Yesus, bukan karena itu. Tetapi yang paling utama, mereka mengalami damai sejahtera dan sukacita karena mereka melihat, karena mereka mengalami kuasa Allah yang besar di dalam kebangkitan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, seorang utusan adalah seorang yang harus rela hidup dipimpin Roh Kudus. Saudara, Tuhan Yesus berkata dengan jelas di ayat 21, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Saudara, ayat ini adalah sebuah ayat yang berbicara tentang keberlanjutan. Yesus itu mengerjakan misi Allah. Karena itu Yesus itu melakukan missio Dei. Kita melanjutkan misi itu, kita diutus oleh Yesus. Karena itu kepada kita diberi semangat, diberi sebutan dan sematan. Kita sedang melakukan missio Christi. Nah, di dalam bagian ini Tuhan Yesus mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku. Yesus itu utusan Bapa. Dia adalah seorang apostolos. Pengertiannya adalah seorang utusan yang berotoritas, seorang utusan yang membawa kuasa Allah, seorang utusan yang mewakili Allah. Kita sebagai utusan Yesus, para murid termasuk, juga diutus untuk menghadirkan damai sejahtera seperti yang Yesus lakukan. Karena itu hidup kita harus bekerja bagi sang sumber damai sejahtera itu sendiri, yaitu Kristus. Karena itu seorang murid Kristus, seorang utusan Kristus haruslah benar-benar menghayati, termasuk kita. Kita harus benar-benar menghayati bahwa hidup kita, ketika kita diutus untuk menghadirkan damai sejahtera itu, maka sebutan kepada kita apa, saudara? Kita ini diangkat dan diutus untuk menjadi seorang peacemaker. Peacemaker dan bukan troublemaker. Sayangnya saudara-saudara, banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah orang yang seringkali menjadi bagian dari troublemaker dan bukan peacemaker. Karena itu mengingat beratnya tugas ini, maka seorang utusan harus sadar bahwa ia hanyalah sekedar alat. Ia tidak punya kuasa menjadi seorang peacemaker kalau tidak dibekali, disertai oleh kuasa Tuhan. Dan syukur di dalam bagian ini untuk membekali para muridnya itu, Tuhan Yesus kemudian berkata kepada mereka di ayat ke-22, "Terimalah Roh Kudus." Mereka dibekali oleh Tuhan Yesus dengan otoritas surgawi. Roh Kudus itu yang membuat para murid diubahkan menjadi pribadi yang baru. Demikian juga orang percaya pada masa kini. Sekalipun mereka tidak melihat kebangkitan Yesus, tetapi mereka yang percaya akan kebangkitan Yesus, dikatakan di ayat 29, disebut sebagai orang yang berbahagia, karena mereka termasuk dalam hitungan sebagai utusan Allah yang menghadirkan damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, untuk menjadi seorang peacemaker, setiap kita membutuhkan kerendahan hati dan kesabaran. Bahkan pada nantinya juga membutuhkan keberanian kita untuk bersaksi tentang Kristus. Kerendahan hati dan kesabaran yang bagaimana, saudara? Kalau kita mengikuti proses bagaimana para murid ini, ke-12 rasul ini akhirnya mereka diutus, mereka oleh Tuhan Yesus diminta untuk sementara bersabar tinggal di Yerusalem sambil menantikan janji Tuhan itu. Mereka diminta
Stay at home bahasa sekarang. Berdiam diri. Merenungkan jalan perutusan itu. Dan tentu untuk melakukan itu tidak mudah. Karena mereka berada di lingkungan yang sebetulnya saudara-saudara, ancaman itu masih ada. Keadaan sosial yang membahayakan keselamatan mereka masih ada. Sewaktu-waktu para pemimpin agama Yahudi itu bisa datang mencari mereka. Tetapi Yesus memang memiliki pola kerja. Bagaimana para murid yang terlibat sebagai utusannya itu untuk percaya kepadanya, untuk taat kepadanya. Sementara waktu mereka disuruh untuk menunggu janji Bapa itu untuk tinggal di Yerusalem. Artinya mereka diminta untuk bersabar. Kalau mau menjadi utusan Kristus, maka harus mau diperlengkapi dengan Roh Kudus. Dan itu artinya saudara sekali lagi, para murid diminta taat mengikuti perintah Yesus. Mereka harus rela hidupnya diintervensi, bahkan diinterupsi, agar sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara-saudara, dengan demikian, sebagai utusan yang dipimpin oleh Roh Kudus, menjadikan hidup kita sebagai bait Roh Kudus. Sama seperti murid-murid sebelum mereka diperlengkapi Roh Kudus, hidup mereka diibaratkan seperti kantong kulit anggur yang lama, yang kering dan kaku. Kantong kulit itu akan mudah robek, akan mudah rusak jika diisi dengan anggur yang baru. Karena itu kantong kulit yang lama itu saudara harus diganti, harus dibaharui dengan kantong kulit yang baru yang disediakan oleh Tuhan Yesus, yaitu kantong kulit yang sudah dilapisi oleh minyak yang meleleh dari diri Tuhan Yesus sendiri. Dan itu adalah Roh Kudus. Sebagai seorang utusan pembawa damai sejahtera, kita adalah seperti kantong kulit anggur yang baru, saudara-saudara, yang diharapkan dapat menampung air anggur yang baru, yang dapat memberikan kelegaan terhadap jiwa setiap orang yang kita layani, sehingga mereka yang dahaga akan dipuaskan oleh kasih Allah di dalam damai sejahtera yang kita pancarkan. Saudara-saudara, mari kita menjadi peacemaker dan bukan troublemaker, supaya dimanapun kita berada, kehadiran kita menghadirkan damai sejahtera dan sukacita yang abadi yang berasal dari Kristus yang bangkit, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Tuhan, sang sumber damai sejahtera dan keselamatan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan jemaat di sepanjang abad dan segala tempat mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati,
dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari saudara-saudara, bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon kemurahan-Mu untuk kehidupan ini. Di tengah situasi pandemi virus COVID-19 ini, kami berdoa untuk dunia secara global. Kiranya Tuhan yang boleh menyembuhkan dan memulihkan semesta ini, sehingga kehidupan kembali harmonis, seperti ketika Tuhan menciptakan di dalam keadaan yang sungguh amat baik. Bapa di dalam surga, juga kami berdoa untuk pemerintah kami yang menangani penyebaran wabah COVID-19 ini. Kami berdoa untuk presiden kami berdoa untuk gubernur kami, bupati, wali kota kami, supaya mereka boleh mengambil langkah yang tepat untuk menanggulangi penyebaran wabah virus corona ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk para dokter tenaga medis yang melayani di garda terdepan terkait wabah corona ini. Tuhan lindungi mereka, Tuhan berikan kesehatan. Untuk kebutuhan alat pelindung diri, peralatan kesehatan, bagi mereka, bagi rumah sakit, bagi puskesmas, agar tercukupi. Dan kami berdoa untuk sesama kami yang terjangkit wabah virus corona ini, supaya mereka boleh diberikan daya tahan tubuh yang baik, diberikan semangat pikiran yang positif, sehingga mereka boleh disembuhkan. Kami berdoa untuk masyarakat yang terdampak secara ekonomi karena virus corona ini. Ya Tuhan, ringankanlah beban ekonomi mereka. Untuk Jawa Timur, untuk Kota Batu di mana kami berada, kiranya supaya kota kami segera terbebas dari wabah virus corona. Untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang juga terdampak, kiranya Tuhan juga hadir bersama-sama mereka, menolong mereka, baik mereka yang lansia, baik mereka yang sakit. Kami berdoa untuk mereka. Kiranya tangan Tuhan yang boleh menjamah dan menyembuhkan mereka. Teringat Ibu Lukman, Bapak Hadi Widodo, Ibu Kristiaman, Ibu Ahutasoid, Bapak Betantio, Ibu Sumilah, Bapak Paidi, Ibu Suhadi, Ibu Meran, Ibu Lina Hutasoid, Ibu Budiman, Bapak Halim Hartanto, Bapak Mulyanto, Ibu Supatmi. Tuhan, kuatkanlah dan pulihkanlah mereka. Juga untuk para lansia di GKI Batu, Bapak Stanford, Ibu Satuni, Tante Bun, Bapak Ajis, Pak Tanto, Pak Aji Suseno, Pak Suhadi, Pak Eko Harno, Ibu Erna, Pak Niko, Ibu Niko, Pak Yohanes Masa, Ibu Meni, dan para lansia yang ada di Panti Wereda Simon Petrus. Tuhan, berikan semangat kepada mereka. Untuk anak-anak kami ya Tuhan yang belajar di rumah, kiranya Tuhan yang memberikan kerajinan dan semangat kepada mereka. Untuk jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, mungkin ada yang di luar kota, kiranya juga Tuhan melindungi mereka. Bahkan kami berdoa untuk pelayanan kami, untuk ibadah online kami, kiranya dapat memberkati jemaat, memfasilitasi jemaat di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk pelayanan majelis jemaat, hamba-Mu sebagai pendeta jemaat, kiranya di tengah-tengah situasi pandemi ini, tidak menyurutkan semangat kami untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan melalui jemaat-Mu di tempat ini. Dan untuk setiap kami yang ikut beribadah pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati hidup kami masing-masing. Demikian Bapa di surga yang menjadi permohonan dan doa kami naikkan kepada Bapa di surga melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita beri persembahan pada Tuhan. Untuk persembahan, Majelis Jemaat mengimbau kepada seluruh jemaat untuk mengumpulkan persembahan ibadah minggu yang diselenggarakan secara online dalam sebuah amplop dan menyerahkannya saat dilaksanakan ibadah di gereja, atau jemaat dapat memberikan melalui rekening BCA KCP Batu 0190466418 atas nama Immanuel Eka Tanta Putra Widyasuti SP. Nat persembahan terambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 15 yang mengatakan, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa." Untuk mengiringi persembahan kita nyanyikan PKJ 153, "Pakailah seluruh hidupmu." Mari kita berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Ya Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kasih anugerah Tuhan. Pada saat ini Tuhan telah memberikan waktu kami untuk memberi persembahan pada Tuhan sebagai rasa bukti syukur kami kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberkati kamu tiap-tiap hari di dalam kehidupan kami dalam 1 minggu ini Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas pertolongan Tuhan di masa-masa sulit seperti ini. Tuhan juga masih memimpin, Tuhan juga masih melindungi, memberkati kami seluruh anggota jemaat GKI Batu maupun simpatisan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan ini, supaya persembahan ini bisa dipergunakan sebaik-baiknya, khususnya untuk pengembangan pelayanan Gereja GKI Batu maupun lebih luas lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan menyucikan persembahan kami, dan Tuhan supaya kuduskanlah persembahan kami ini Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk majelis jemaat yang mengelola persembahan ini Tuhan, supaya Tuhan kami juga kasih kebijaksanaan, rasa takut akan Tuhan untuk mengelola persembahan ini dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan juga untuk saudara-saudara kami yang sudah memberi persembahan pada Tuhan. Kami percaya juga Tuhan juga akan berkati kami semua Tuhan di minggu berikut ini Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan kami, supaya Tuhan juga memberkati, supaya Tuhan juga memberi kesehatan kami dalam masa-masa seperti ini, khususnya dalam masa COVID-19 pada hari-hari ini Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan menolong, memimpin kehidupan kami setiap hari Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kuutus Kau, NKB 210. Meski dihina dan menanggung
kuduskan. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.